Pagi kita buat semua. Puji Tuhan hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Kami baru tiba kemarin, berada di Luhur Linggau, di GPDI Mega Sakti ya. Tibanya itu hari Rabu. Saya dapat berita ada keluarga yang meninggal dunia. Ternyata Kamis sudah harus Jumat ya, dikebumikan. Jadi saya harus batalkan tiket dan kembali ngambil tiket yang baru supaya bisa bertemu. Kalau enggak nanti udah dimakamkan kita baru tiba. Nah baiklah, itulah kehadiran saya ada di Lubuk Linggau. Nama saya adalah Dr. Lilis Purba SH, MH, MTH, Cemen, Mediator. Suami saya Poli I dari Manado. Ada orang Manado sini? Ada? Orang Batak pasti banyak. Amin. Ada guru purba? Ada ya. Iya, mari, makasih. Suami saya adalah pendeta Ferry Poli I. Pendeta. Kami punya anak satu, perempuan, namanya Krisli Felis Poli I. Sudah menikah dan sekarang sudah di Manado, karena anak mantu saya juga Manado. Ya kita bersyukur, selalu mengucap syukur Bapak Ibu. Harapan kita, loh mamanya ini seorang doktor, tapi anak saya mengucap syukur. Sampai sekarang juga anak saya masih kuliah di Unsra, Fakultas Hukum, ngikut mamanya juga. Nah saya salah satu di Jakarta sebagai seorang advokat. Tadi Pak Gembala bilang, sebagai advokat senior. Saya buka kantor di Jakarta tahun 95 sebagai advokat. Lalu saya sebagai dosen di beberapa perguruan tinggi di Jakarta, di Fakultas Hukum. Dan saya juga pernah sebagai dosen di sekolah STT PAIS, IKB, Kalimantan, dan Jakarta. Tapi Tuhan tarik kembali saya masuk sebagai dosen tetap di sekuler, di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLA. Paknya adalah anti korupsi, acara pidana, dan filsafat hukum. Itu kan. Bapak Ibu, kami melayani di Jakarta sebagai ibu gembala. Saya mantan ibu gembala, Pak Gembala GPDI. Tapi panggilan Tuhan mungkin suami saya sebagai pengajar dosen. Dan saat ini suami saya ada di Manado. Saya di Jakarta sendiri Pak Gembala. Kok bisa ya? Karena mengurus perpindahan sebagai seorang dosen susah. Tapi saya nanti bisa akan berkumpul kembali dengan suami saya. Amin. Biasanya suami yang pulang ini istri yang balik. Luar biasa ya, karena tugas dan jabatan saya. Jadi anak di Manado, suami di Manado. Saya di Jakarta hanya seorang diri bersama staf di kantor, dan ada Mbak dan ditemani CC saya yang saat ini banyak menumpang doa saya juga, walaupun dia jemaat Tuhan, tapi luar biasa. Baik Bapak Ibu, itulah perkenalan dari saya dulu. Terlalu lama katanya, luar biasa Ibu Lilis. Ya amin. Perkenalan saya dengan Pak Gembala itu kemarin ketika di pemakaman. Saya bicara ada satu orang hamba Tuhan. Saya bilang kayaknya Bapak ini mirip kali dengan Pak Parlin loh. Parlin selain. Ya ini abangnya kandung, ha? Saya bilang, abang kandung. Saya langsung dapat tantangan. Saya perkenalkan diri saya sebagai Lilis Purba, baru sama-sama Batak. Saya bilang, kita juga suka main ke rumah. Biasanya di rumah suka ngumpul hamba-hamba Tuhan Manado. Tepatan Pak Parlin di sini juga Manado. Jadi suka ngumpul di rumah itu Manado, main catur para pendeta-pendeta pelayanan. Jadi saya bilang puji Tuhan ya bisa ketemu kembali dengan itu ini. Baik, Bapak Ibu nggak panjang lebar saya ngomong. Tadi saya sudah terangkan saya. Sekarang saya memarakan bagaimana firman Tuhan yang juga masuk ke dalam hidup saya lewat kebenaran firman Tuhan hari ini. Saya akan ambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18.
Mungkin nggak biasa ya, tapi saya hari ini minta Bapak Gembala yang bacakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dengan temanya adalah syukur dalam pergumulan hidup, Bapak Ibu. Baik Pak Gembala, mari Pak Gembala. Baik. 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. 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 Silakan Pak Gembala. Luar biasa ya. Nah, firman Tuhan hari ini adalah berbicara tentang ucapan syukur di saat kita mengalami pergumulan. Jangan lihat saya hari ini di sini tidak punya pergumulan. Saya juga punya pergumulan. Semua kita pasti ada pergumulan hidup. Tapi itu adalah proses yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Katakan kiri kananmu, engkau juga dalam pergumulan, tapi Tuhan tetap menolong. Katakan. Yang suami istri mana sini? Tunjuk tangan. Pasti ada pergumulan. Hari-hari itu lagi yang saya lihat. Artinya suami atau istri. Hari-hari lu lagi. Tapi itulah pergumulan kita banyak Bapak Ibu. Bukan dari istri aja, bukan suami aja. Kadang-kadang anak. Kadang-kadang teman kantor. Kadang-kadang pergumulan kita dalam kesehatan. Jangan lihat saya seperti ini. Saya juga mengalami pergumulan. Maka tema saya ambil. Pak Gembala baru beri malam. Itu besok melayani ya. Saya ambil, saya berdoa. Saya dengar itu doa pagi. Kita biasa kalau gembala itu pagi hari udah berlutut jam 4 pagi. Beston namanya. Saya dapatkan tadi pagi saya dengar, wah lagi beston ini. Semua saya mau bergabung karena nyampe di jam 2 pagi Pak Gembala ya. Saya pikir saya beston di kamar aja. Begitu beston, apa tema yang mau saya ambil ini hari ini? Supaya jadi berkat buat jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Saya ambil berkat adalah ucapan syukur dalam pergumulan hidup Bapak Ibu. Amin. Nah, khotbah ini adalah menggali bagaimana syukur. Syukur bukan hanya saat sekarang aja Bapak Ibu. Bukan hanya saat gembira, tidak. Tetapi juga ucapan syukur itu ketika kita menghadapi pencobaan. Ketika kita menghadapi pergumulan hidup. Bapak Ibu, 5 tahun yang lalu Tuhan ampuni saya, dia 500 diabetes. Ada yang diabetes ini? Sehat semua berarti. Saya 500 diabetes. Ketahuan ada 500. Kenapa? Karena dulu itu habis sedangkan panas. Saya minum minuman teh botol bisa 6 botol. Karena panas dulu belum ada AC 10 tahun yang lalu. Makanya anak-anak muda hati-hati dengan minuman seperti itu. Begitu naik umur kepala 5 muncul itu diabetes. Begitu muncul diabetes, muncul lagi ginjal, empedu, mium, semua diborong habis. Anak saya waktu itu masih SMP. Saya melayani, saya gembala. Untuk pertama kali saya tidak melayani duduk di mimbar. Saya rajin Bapak Ibu. Kalau nggak saya WL, saya khotbah. Lalu apa yang terjadi? Ucapan syukur ini bukan hanya saat gembira, tapi saya rasakan dengan diri saya. Jangan lihat ibu ini seperti ini. Saya dulu itu 100 kilo. Besar. Sekarang berapa? 53 kilo. Apa yang terjadi? Saya dirawat. Satu hari bisa makan 20 butir. Oh benar. Saya menangis, Tuhan. Kenapa Kau izinkan saya seperti ini? Anak saya masih kecil. Sama aja kalau Engkau panggil saya Tuhan. Apa artinya ibu-ibu? Kalau Tuhan panggil, sama aja memperkenankan suami menikah. Menikah lagi, orang udah mati kok.
Kan gak dilapang. Ketawa dong ibu-ibu. Tuh, sesayang-sayangnya suami. Saya nggak tahu para suami sini kuat nggak bertahun-tahun sendiri. Ada sih yang kuat. Aduh kasihan ya anak saya jadi punya ibu tiri. Ketika saya sakit, saya panggil suami saya, dia gembala loh. Saya bilang, kalau gue mati, hati-hati loh ya, anak gue jangan disiksa. Bilang gitu. Suami saya bilang, ini lagi sakit kok ngomong ke sana. Wajar seorang istri ya bu ya, wajar. Makanya ibu-ibu harus sehat. Kalau ibu-ibu sakit, Tuhan panggil sama nyuruh suami nikah lagi. Ada yang ketawa berarti pernah merasakan. Ada yang senyum-senyum ini. Ya pasti. Kita udah mati, kita nggak tahu suami kita mau bagaimana. Benar apa gembala? Benar. Supaya jangan terlalu tegang ya Bapak Ibu ya. Nah akhirnya dokter bilang, saya cek dulu ya Bu ya, 3 hari untuk ginjal. Saya dicek ini, ternyata ginjal saya bagus sampai sekarang. Gula saya tambah berapa sekarang Bapak Ibu? 120. Itu bagus. Saya punya gula 120 itu udah bagus sampai sekarang. Empeduk juga bagus. Mium ini salah satu katanya harus dioperasi. Sampai detik ini saya nggak operasi mium. Dokter bilang karena ibu gula yang lagi tinggi mempengaruhi ke mium. Tapi begitu turun hanya 0,3, berarti nggak perlu dioperasi. Sampai detik ini sehat. Apa ibu lihat nggak saya? Sehat. Nggak tahu dia mulai saya nggak sehat nggak? Lambaikan tangan, hai. Ada kali saya nggak sehat. Kalau saya nggak sehat, saya nggak ke Palembang. Amin. Iya. Sedikit lucu ya Ibu Lisi ya. Beginilah cara saya ngajar Bapak Ibu dosen. Mata kuliah filsafat hukum itu orang paling suka ngantuk, benar nggak? Tapi kalau dia Ibu Lisi masuk pada ketawa, karena ketika dia mengantuk, saya tanya langsung dia. Kaget dia langsung. Apalagi di belakang kamu yang terima, makanya depan duduk. Paling belakang dia yang saya tanya. Jadi saya juga sama seperti, maaf ya, karena saya juga dosen. Saya anggap ini mahasiswa semua. Kalau saya nggak mahasiswa, saya nggak berani gini-gini Bapak Ibu. Pak sini. Jadi ada untungnya juga ya seorang dosen bisa. Oke, baik. Nah, berbicara tadi tentang ucapan syukur itu bukan pada saat kita senang, tetapi pada saat kita juga mengalami penderitaan. Saya menderita itu Bapak Ibu. Klien saya bilang, ibu ini orang sehat kok bisa ya di rumah sakit 2 minggu. Tuhan izinkan proses. Tapi saya percaya ada maksud Tuhan. Itu. Jadi kalau kita berbicara mengucapkan syukur, artinya adalah mengucap syukur dalam Alkitab sangat dalam dan luas Bapak Ibu. Bukan sekedar mengucap terima kasih, thank you Lord. Tapi kita melihat Bapak Ibu, di dalam Alkitab mengucap syukur adalah mencerminkan sikap hati. Sikap hati yang percaya, tunduk dan menyadari kasih serta pemeliharaan Tuhan buat hidup kita. Katakan amin. Amin. Bilang sama kiri kananmu ya suami istri, mana amin. Walaupun engkau tadi mungkin lagi salah paham di rumah, bukan ribut ya. Kalau saya selalu bilang bukan ribut, perbedaan pendapat. Saya mas suami jangan lihat satu lawyer satu pendeta. Emang mau terang-terang aja? Nggak, belum tentu. Tapi itu namanya bukan ribut, tetapi perbedaan pendapat. Kalau perbedaan pendapat kan agak bagus kedengaran, ya kan? Lalu katanya dari sini bahwa keadaan yang sering maupun sulit, kata orang seperti itu, kita harus tunduk kepada
bagi kita yang sedang mengalami pergumulan. Yang pertama adalah mengucap syukur itu adalah mengakui kedaulatan dan kebaikan Tuhan. Tuhan yang berdaulat akan apa yang sedang kita alami. Mengucap syukur itu adalah cara mengakui bahwa segala sesuatu berasal dari Tuhan. Bahwa Tuhan itu baik, Bapak, dalam segala keadaan. Nanti bisa dibaca dalam Mazmur 107 ayat 1. Harus dibaca. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mengucap syukur. Mengucap syukur kalau Bapak Ibu sakit. Enak aja Ulilis bilang, sakit bukannya hanya suntik, Bu, tapi doi orang Manado tetap keluar. Sedikit saya membantah, tapi lebih banyak di Manado. Jadi sedikit bahasa Manado nih. Supaya tahu, nggak tahu sih ada orang Manado, Pak. Nyanda deh. Nyanda ada di sini dan sini semua ini orang Batak sama China. Sedikit saya bahasa Manado karena saya ada di Manado. Saya Batak, tapi lebih banyak di Manado. Jadi sedikit nanti jangan salah kalau kita bawa dalam bahasa Manado. Oke? Orang Manado bilang semua indah pada waktu. Semua indah pada waktunya. Kalau Ibu Lilis bisa hadir hari ini di sini, mana ada menyangka perjalanan saya dari Jakarta ke Bengkulu, Tuhan izinkan. Tapi saya mengucap syukur. Padahal ada langsung ke sana pesawat. Kenapa ya? Tuhan izinkan ke Palembang nggak ada, adanya ke Bengkulu. Dari Bengkulu 7 jam sampai tiba Megasakti kami jam 1 pagi. Perjalanan naik mobil itu sakit, capek, tapi mengucap syukur aja lah. Firman Tuhan berkata gitu. Itu yang pertama adalah bahwa mengakui kedaulatan Tuhan, Bapak Ibu. Kalau Tuhan tidak berdaulat buat saya, hari ini saya nggak berdiri di sini. Mungkin saya di mana nggak tahu. Tapi hari ini itulah kedaulatan Tuhan. Lewat dipertemukan dengan Pak Gembala. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tanda iman. Tanda iman dengan keadaan yang sulit, Bapak Ibu. Saya punya iman ketika saya sakit, Tuhan pasti pulihkan saya. Ibu tahu? Berapa tahun sebelum saya sakit, saya jatuh dari lantai 4 ke lantai 2. Kelicin. Pada saat itu pengerja pada pulang. Hanya sebagian, ada 2 orang pengerja. Kalau di GPD kan pakai pengerja Pak Gembala ya, menopang kita. Karena pengerja pulang, anak masih kecil, umur 4 tahun. Saya cuci di lantai 4, mesin cuci mungkin kaki bekas sabun. Saya tergelincir sampai ke lantai 2. Yang luar biasanya, pada saat itu saya punya staf mendampingi saya dengan istrinya. Dia bilang, ibu jatuh. Langsung suaminya orang Manado, Pak Menayo, ada almarhum sekarang. Dia turun ke lantai bawah, dia angkat saya ke lantai 4 lagi. Bayangkan, harusnya di lantai 2 pastori, ditaruh ke pastori, tapi saya dibawa ke lantai 4 lagi naik. Suami saya pada saat itu ada melayani di GBI dan Mogot. Biasanya dia matikan handphone. Selesai apa dia hidupkan di telepon, ibu lagi jatuh. Suami datang sama satu orang pendeta langitan tuh. Dari lantai 4 Bapak Ibu untuk ke bawah, 4 orang menggotong saya nggak sanggup karena terlalu badan besar. Saya dilarikan ke rumah sakit. Saya kan nggak sadar. Lalu saya pas bangun di rumah sakit, dokter bilang bukan masalah uang Pak Gembala. Caranya saya dengar begini Pak Gembala,
ini istri iya. Siapkan dana 20 juta. Dulu loh, 10-15 tahun yang lalu. 10 juta dulu disiapkan karena ibu ini harus diperiksa ini. Padahal saya kan cuma tergelincir karena ada sabun. Mendengar kata-kata 10 juta itu 15 tahun yang lalu Pak Gembala. Saya sadar langsung. Saya bilang kita pulang hari ini. Pulang hari ini. Apaan katanya mau periksa semua. Loh, memang Mami siang sudah. Loh, tadi kan jatuh pingsan. Itu sehat. Kita pulang. Aku langsung bagi. Lalu besok harinya saya diperiksa di Cikini. Ternyata di semua scan ada masalah. Ucapan syukur. Bayangkan 100 kilo jatuh dari lantai 42. Sampai detik ini akhirnya dinyatakan Cikini gak ada masalah. Scan semua bagus. Artinya apa Bapak Ibu? Ini saya gak mau ceritakan kisah orang hidup saya lah. Jangan orang lain, hidup saya. Artinya dalam keadaan sulit saya punya iman. Ceritanya pernah gak Pak Gembala menceritakan tentang Tuhan Yesus ketika di Kapernaum punya iman gak itu yang lumpuh? Sama seperti saya punya iman. Dia percaya ketika aku pegang jama Yesus jubahnya saya pasti sembuh. Artinya dalam keadaan sulit itu bisa terjadi. Ketika beberapa orang menggotong dia dari atas diperhadapkan dengan Tuhan Yesus, sembuh dia. Saya juga gitu. Ketika di scan semua nggak ada masalah. Dokter bilang. Artinya apa di sini? Bahwa kata mengucap syukur bukan hanya saat sekarang Bapak Ibu, tapi itu juga ketika kita mengalami permasalahan hidup yang tidak ada. Sikap hidup yang terus menerus. Sikap hidup. Artinya apa di sini? Ada satu ucapan syukur, bukanlah respon sesaat Bapak Ibu, bukan respon saya ketika saya jatuh di lantai 4, bukan, melainkan adalah gaya hidup orang yang percaya. Ya, kita bisa lihat nanti Bapak Ibu dalam perjanjian baru bahwa ucapan syukur sering sekali dikaitkan dengan doa ibadah. Nanti bisa dibaca dalam Kolose 3 ayat 17. Kalau sekarang saya baca nggak ada waktu lagi nanti. Ya itu. Yang keempat adalah membawa damai dan sukacita. Saya kemarin membawa damai nggak Bapak Ibu? Angkat tangan, saya kemarin membawa damai nggak? Mana dong? Jadi sebagian aja ini Bu Lisa kemarin nggak mau damai, cuma ngomong-ngomong cocok. Orang Manado bilang Carlota. Tahu nggak Carlota? Belajar dengan anak Manado. Aceh artinya Carlota apa ya? Nah, dalam memberat keadaan pun itu akan membawa sukacita dan sejahtera. Artinya apa Bapak Ibu? Bahwa mengucap syukur itu menjaga hati dan apa? Menjaga kekhawatiran, ya, menghadapkan diri kepada Tuhan bahwa ada damai sejahtera dari Allah. Nanti bisa dibaca di Filipi 4 ayat 6 sampai 7. Bapak Ibu, ini kaum ibu ada di sini banyak. Ada berapa orang pasangan suami istri? Angkat tanganmu dulu, 1, 2. Ayo mana lagi? Jangan malu-malu dong. Aduh, Pak Gembala mana ini suami istri? Nah, sekarang saya tanya ibu-ibu, dengan posisi saya di Jakarta, suami di Manado. Suami saya ganteng loh Bu. Ganteng suami saya. Ada nggak khawatir kalau dicaplok sama kuntilanak? Ada nggak ibu-ibu? Ada. Jangan bilang nggak ada. Ada rasa khawatir, tapi Tuhan mengingatkan saya. Saya cuma bilang gila. Lembu 100 ekor bisa dijaga, tapi satu manusia nggak bisa. Kecanggihan teknologi
lewat FB, Instagram, bisa. Biarpun di rumah, bisa nggak terjadi? Bisa. Lalu apa saya bilang? Gembala saya telepon saya. Ngana jangan lama ngana di Jakarta nah. Ngana pai tua perlu teman di sini. Hati-hati ngana, artinya apa? Jangan lama-lama kamu di Jakarta, kamu punya suami di sini. Saya bilang begini pada, bro, kita itu hamba Tuhan, ngana gembala sidang. Biar jauh urusan Pak Tuhan ke semua, benar tak Pak Gembala? Urusan sama Tuhan, saya juga begitu. Kalau saya melakukan pasti urusan dengan Tuhan. Emang saya jelek banget Pak Gembala? Laki-laki ibu ini jelek nggak di depan? Tidak. Nanti 56 loh. Taruh bilang masih ke 45. Bener tak? Karena berteman dengan mahasiswa yang muda-muda, akhirnya saya jadi ikut muda. Urusan saya juga dengan Tuhan. Saya tahu walau kami sering jauh, yang penting hati tetap melekat. Ada juga orang Pak Gembala selalu bersama, tapi kedengaran bersama ternyata hatinya di kuntilanak. Siapa yang tertawa itu kayaknya pernah ya. Mungkin tetangga, apa keluarga, apa teman. Artinya apa di sini Bapak Ibu? Bahwa biarlah aku mencapai damai dan sukacita mengalir dalam hidupku. Saya itu nanti bulan depan saya baru balik ke Manado. Terakhir bulan 2 karena cucu lahir saya pulang. Anak dia bilang, ayo Joma, nih, anak kan sudah jadi opung Ruth saya Pak Gembala. Cucu saya Ruth, Bung Ruth gak rindu sama cucu ini Bung Ruth. Opungnya lagi sibuk di Jakarta. Bung Ruth lagi di Palembang. Iya. Gak ke Manado nanti Jo, bulan Juli Jo. Kita mau gendong itu cucu. Orang Batak bilang kan opung. Kalau Manado bilang oma. Nah itulah artinya ada damai sejahtera. Dalam firman Tuhan Filipi 4 ayat 6-7, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi menyatakan segala hal keinginan kepada Allah dalam doa permohonan. Jadi saya harus bermohon kepada Tuhan biar Jo tapi suami Tuhan yang pelihara. Begitu gak Pak Gembala? Biarlah suami yang pelihara Tuhan Yesus. Maaf sedikit bahasa Solo no? Nah yang kelima adalah apa? Ucapan syukur itu membawa walaupun dalam pergumulan. Yang kelima adalah pengakuan akan kasih karunia. Akan kasih karunia. Bahwa Bapak Ibu, ucapan syukur juga merupakan respon terhadap keselamatan yang kita terima melalui Yesus. Nanti bisa dibaca di rumah dalam Ibrani 12 ayat 28. Artinya apa Bapak Ibu? Kita dapat simpulkan bahwa mengucap syukur di dalam Alkitab adalah sikap hati yang berserah, percaya dan menyadari kebaikan Allah dalam segala musim hidup ini. Amin. Segala musim hidup yang berlangsung. Hidup yang berlangsung. Usia perkawinan saya 23 tahun Bapak Ibu. Ini masuk 24 tahun. Sekarang kami udah terpisah berapa lama? 5 bulan. Saya menguji, bukan menguji ya, kesetiaan. Saya juga diuji kesetiaan itu. Sama-sama gak Pak Gembala? Sama-sama. Baru-baru memang gak enak, tapi sudah kelamaan udah 5 bulan jadi enak rasanya. Enaknya apa? Karena sekarang banyak komunikasi pakai handphone, bisa video call. Bagaimana di sana nih? Biasa-biasa. Ada opak di sini,
itu si lain sama abangnya Parlin. Tenang-tenang aja dong anak saya. Ada yang ketawa itu berarti ngerti dia sedikit bahasa Manado. Artinya apa? Tenang-tenang aja kamu. Aku kan di Palembang juga melayani kok. Tidak kemana-mana lari kok. Benar nggak Pak Gembala? Orang so tahu kok sudah ada suami, so tahu sudah istri. Artinya apa? Saling menjaga. Walaupun sebenarnya seusia saya udah 56, harusnya sudah saling, harusnya seperti orang tua kemana jalan berdua ya Pak Gembala ya, atau orang kemana berdua, tapi proses Tuhan tetap berproses. Jadi dapat kita katakan bahwa Yesus kita harus berserah kepadanya dan menyadari kebaikan Allah dalam segala musim yang berjalan. Bapak Ibu yang terkasih, bahwa mengucap syukur bukan hanya saat semuanya berjalan dengan lancar, tapi kadang-kadang mengucap syukur itu ketika kita mengalami pergumulan. Keberadaan dalam pergumulan hidup membuat kita kuat. Mungkin kalau nggak terpisah jauh nggak kuat ya, tapi Tuhan bikin saya kuat. Tuhan mampukan. Contohnya apa itu dalam Alkitab? Yusuf mengalami penderitaan. Dia dikhianati oleh saudara-saudaranya, dijual sebagai budak, di penjara tanpa salah. Tapi akhirnya apa? Rencana Tuhanlah yang terjadi Bapak Ibu. Yusuf dipakai untuk menyelamatkan bangsa-bangsa Israel. Artinya apa di sini? Maka kita harus mengucap syukur apapun keadaan kita. Kedua adalah bahwa syukur itu adalah pilihan iman. Iman kita, pilihan kita. Bukan berbicara perasaan, bukan. Kalau saya berbicara perasaan, saya tidak mau jauh-jauh. Tapi iman. Siapa yang mau suami istri jauh-jauh sama suami? Ada yang mau kak ibu-ibu? Bapak-bapak? Ada yang mau kak jauhan dari istri? Gak ada yang mau. Tapi firman Tuhan hari ini berbicara dengan syukur, bicara tentang iman dan perasaan. Ada perasaan. Perasaan itu Bapak Ibu bisa berubah. Bisa gak? Orang yang pacaran itu punya perasaan itu pada apa? Oh, hodol hasiaku. Bawan au tu dia hodol. Bawan au dah hasiat. Manang tu dia peholau. Nangian ho di lambungku. Benar tidak? Pacaran siapa sini? Mana? Pemain drum. Udah punya pacar belum? Sudah. Pasti katanya udah hasiaku. Buan udah hasian. Bahasanya sangat luar biasa Pak Gembala. Walaupun itu lagu yang dulu-dulu, tetapi lagu itu sangat mempunyai makna tersendiri. Benar nggak Pak Gembala? Orang Batak sini, lagu Buan udah hasian punya makna nggak dalam kehidupanmu? Ketika engkau madabu olong, bukan berdua olong ya, madabu olong. Jatuh cinta pertama, ya pemain drum, ketawa dia, aduh, ingat dia, aduh, tante ini, kenapa dari tadi nyung aku terus? Bona udah asian. Menyesal aku duduk di depan, mungkin aku di belakang aja. Tak kejap aku di belakang, tak suruh ke depan. Ya, semua kita merasakan itu perasaan. Orang yang masih pacaran itu perasaan loh. Hari ini kamu pada buholong, besok mardua holong, benar tidak? Mardua holong, dua percintaan itu pacaran.
Itu kalau berbicara perasaan. Perasaan itu bisa berubah. Hari ini aku cinta padamu, besok aku nggak cinta lagi. Ya dek ya. Kan mahasiswa. Emang tante nggak pernah mahasiswa? Pernah. Pernah berdolang? Oh pernah berdolang juga. Bukan hanya pernah bohong, berdolang juga pernah Pak Gembala. Tapi kan zaman dulu, zaman sekarang sudah nggak ada lagi. Oke, itu dia. Tapi kita berbicara tadi perasaan itu bisa berubah. Tapi ucapan syukur adalah suatu keputusan. Keputusan iman untuk tepat percaya menjadi karakter Allah yang baik, sekalipun keadaan terlihat buruk. Di kesaksian ibu tadi, Tuhan tangkap, Tuhan tangkap, kau harus kembali ke jalanku lewat pergumulan anak. Kadang-kadang kita diizinkan terjadi dalam kehidupan kita pergumulan. Bukan berarti Tuhan jauh dari kita, tidak Bapak Ibu. Tapi itu adalah proses. Saya justru lagi diproses. Tapi saya percaya, saya punya keputusan, saya punya iman. Gak ada yang bisa menggoyahkan. Ya, mana sini boru Batak? Boru Batak, mana boru Batak di tangan? Boru Batak. Kalau kau sudah punya suami, keputusan itu udah tepat nggak? Apa berbicara perasaan? Saya percaya itu keputusan yang tepat. Ketika kau diberkati, itu adalah keputusan yang tepat, buat. Tapi kalau kau berbicara perasaan, begitu diberkati besok lusa, bisa nggak perasaan berubah? Bisa. Siapa bilang nggak bisa? Hari ini kau baik-baik sama suamimu, besok kau benci dia, besok ada duit baik lagi, benar nggak? Bulan muda baik-baik jo, baik tua. Ayo itu di TikTok, kalau bulan muda dia joget-joget ya, joget-joget, suami tidak kau duit tuh senang dia. Ada juga itu di TikTok, ibu ini suka bajunya TikTok banyak. Malah pulang suaminya dia udah siapkan party, bukan menggolok Pak Gembala, cuma nakut-nakutin. Siaplah kau begitu suami masuk ke dalam. Udah gini, kalau tapi di dalam sakunya dilihatkan banyak uang ratusan, langsung dia berubah hati. Oh asiatku kamu lah kok. Ketawa itu ini berarti aduh. Oh asiatku udah mulai kemarin mama sebahu, bukan kopi tuh. Tapi coba dia pulang gak buat duit, ada yang bisa jawab? Langsung remeng gitu istrinya, remeng Carlota kata orang Manado. Oleh di sana hopar babuki. Begitu kata orang. Tapi iman, ketika kita ngambil keputusan bahwa kita menikah dengan pilihan kita, maka itulah satu-satunya. Tidak ada yang bisa memisahkan, hanya maut, hanya kematian yang bisa memisahkan. Yang ketiga adalah bahwa syukur itu membawa kuasa di dalam hidup kita. Syukur itu membawa kuasa dalam hidup kita. Artinya apa? Ketika kita fokus dari masalah kepada Tuhan, kita membangkitkan keadaan kekuatan rohani kita, membuka pintu hati kita, sehingga terjadi mujizat. Yang tadinya Carlota terus bisa berubah. Yang tadinya suaminya pulang selalu malam, tapi kekuatan doa merubah suami. Ingat, para istri, tiang doa buat suami. Penolong, engkau penolong buat suami. Artinya apa? Maka engkau juga harus banyak berdoa. Supaya apa?
Nanti di sana banyak kuntilanak yang akan mengganggu. Ada yang ketawa di belakang. Berarti tahu deh apa itu kuntilanak. Tapi saya percaya, sekalipun kita banyak pergumulan hidup kita, tapi Tuhan selalu menyertai kita. Yang keempat, bagaimana kita bisa tetap bersyukur? Bersyukur dalam pergumulan hidup. Masa boleh saya harus bersyukur dalam pergumulan hidup saya? Anak saya bikin kuliah jauh-jauh, ternyata dia bermain di sana. Kuliah nggak kelar-kelar. Saya bergumul buat anak saya supaya dia takut akan Tuhan, tapi tidak ada perubahan. Maka firman Tuhan hari ini berbicara pergumulan. Ingat Bapak Ibu, ada janji Tuhan. Tuhan mempunyai janji. Kita harus berdoa, merenungkan firman setiap hari. Saya Bapak Ibu udah usia gini, jadi kalau saya baca ini udah agak susah. Saya pakai audio. Nanti ibu-ibu suruh anaknya, asal suami bikin Alkitab audio. Jadi saya kalau bisa membaca, saya di 56 tapi belum pakai kacamata loh. Sedangkan orang umur 40 udah pakai kacamata, saya belum. Tapi kalau lihat kecil-kecil tulisan susah, sakit utok-utokku kata orang Batak. Benar nggak kau? Apa itu utok-utok? Acil utok-utokku menjahit. Tapi Tuhan membuat cara, ada Alkitab audio. Lewat audio kita bisa mengikuti. Saya pagi itu rutin kebiasaan pagi. Kita kalau GPDI pegang pelayan nih Pak Gembala itu ada namanya bestok. Jadi walaupun kan nggak pengembala, tetap itu saya jalankan bestok pagi hari. Saya doa di kamar. Artinya apa? Bahwa ada yang Tuhan ingatkan buat hidup kita. Ya Pak Gembala ya. Pemusik ke depan. Biasanya saya itu kalau khotbah di mana-mana, pemusik nggak boleh duduk di sini. Saya akan suruh dia main musik. Mana yang lain? Mana gitar? Jauh-jauh dia takut ibu panggil ya. Nanti aku mulai jadi kunci percobaan. Senang rasanya ya kalau bisa bikin jemaat itu tidak hanya lihat firman, dengar firman, melotot lama-lama. Merem Pak Gembala, udah merem. Lama kali pun itu ibu ngomong terus. Jadi itu saya jadi singkat aja. Oke, kita kuliah. Baik, saya undang Pak. Kita berdiri semua, kita selesaikan firman Tuhan hari ini. Kita nggak pujian, kita Allah peduli. Amin Tuhan Yesus. Oh haleluya.
Yesus. Engkau yang mengerti, Engkau yang peduli buat kami Bapa. Engkau Allah yang setia buat kami ya Tuhan. Haleluya. Ibu, kaum ibu mana? Angkat tanganmu, angkat tanganmu kaum ibu yang wanita. Angkat pujian ini katakan banyak perkara, amin, amin. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Yes. Mengapakah harus terjadi?
setiap peristiwa dalam hidup. Dia akan melihat karya Tuhanlah yang terjadi dalam hidup. Dia akan menikmati hari-harinya bersama Tuhan. Dan dia selalu melihat, selalu ada cara Tuhan yang terbaik dalam hidup. Amin. Mari saudara-saudara, setelah saudara menerima firman ini, angkatlah tanganmu kepada Tuhan. Mulailah mengucap syukur dengan pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan. Katakan, aku percaya Tuhan. Haleluya. Hatiku akan meningkat mata pencaharianmu karena engkau mulai bersyukur. Kau akan melihat janji Tuhan digenapi. Dan nyanyi pujian ini lagi. Kalau ada di antara saudara yang ingin dibantu dalam doa, saudara dapat mendebat dengan cepat. Tutuplah, biarlah Tuhan menjamah saudara melalui hamba-hambanya. Hatiku
dalam nama Yesus kami terima berkat. Haleluya.